Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai program linear, yakni pada materi model matematika. Sebelum kita mulai materi kali ini, silakan kalian klik subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih karena kalian sudah klik subscribe di bagian bawah video ini. Kita akan mulai pembahasan program linear seputar model matematika. Apa yang menjadi fokus dari materi pembahasan kita kali ini? Jadi fokusnya pada bagian kita akan mempelajari bagaimana menentukan model matematika. Kemudian memilah fungsi kendala dan juga fungsi objektif dari suatu persoalan. Yang pertama, kita mulai dulu dari definisi program linear. Jadi, program linear adalah suatu program untuk menyelesaikan permasalahan yang batas-batasannya berbentuk pertidaksamaan linear. Jadi sekali lagi, program linear itu merupakan suatu program untuk menyelesaikan permasalahan dengan batas-batasan yang berbentuk pertidaksamaan linear. Jadi itu yang menyebabkan kenapa di pertemuan pertama kita membahas mengenai pertidaksamaan linear dulu. Kemudian program linear terdiri atas dua bagian. Jadi program linear itu yang terdiri atas metode untuk menyelesaikan batasan-batasan yang memiliki bentuk pertidaksamaan itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang disebut dengan fungsi kendala, dan yang kedua adalah bagian yang disebut dengan fungsi objektif. Apa itu fungsi kendala? Fungsi kendala merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi. Jadi dalam program linear nanti terdapat fungsi kendala yang dimana dia itu merupakan batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh permasalahan. Kemudian fungsi objektif. Jadi fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan dan diminimumkan. Jadi sekali lagi ada dua komponen mendasar dari program linear, fungsi kendala, batasan-batasan yang harus dipenuhi, dan juga fungsi objektif, yaitu fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Dioptimumkan di sini maksudnya adalah bisa jadi dimaksimalkan atau bisa jadi diminimumkan. Dalam program linear, permasalahan itu nanti kita harus buat model matematikanya dulu. Jadi model matematika itu adalah suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan-persoalan yang ada ke bentuk matematikanya, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara lebih matematis. Jadi model matematika ini fungsinya seperti ini. Misalkan kalian punya suatu masalah di kehidupan sehari-hari, kemudian kalian harus buat model matematikanya agar bisa diselesaikan dengan menggunakan program linear. Jadi kalian buat model matematikanya di mana model matematikanya nanti terdiri atas fungsi kendala yang merupakan batasan-batasannya dan juga terdiri atas fungsi objektif yang merupakan permasalahan yang akan dioptimumkan atau dimaksimalkan atau diminimumkan. Nah, biar kalian lebih memahami mengenai maksud dari model matematika ini di program linear, kita akan bahas dengan contoh-contoh. Contoh soal yang pertama, Anton membeli 5 buku tulis dan 6 pensil di suatu toko buku. Untuk itu ia harus membayar 6.500. Sedangkan Ani yang membeli 3 buku tulis dan sebuah pensil harus membayar 2.500. Jika harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil dimisalkan dengan X dan Y, buatlah model matematika untuk masalah tersebut. Jadi di sini permasalahannya adalah kalian disuruh untuk membuat model yang dimana variabelnya sudah dikasih X dan Y. X-nya adalah harga sebuah buku, Y-nya adalah harga sebuah pensil. Jadi kita akan selesaikan.
Jadi di sini dibilang Anton membeli 5 buku tulis ditambah dengan 6 pensil. Totalnya dibilang adalah 6.500. Kemudian Ani membeli 3 buku tulis ditambah dengan sebuah pensil. Totalnya dibilang adalah 2.600. Di sini pemisalannya sudah diberikan, yakni X adalah harga tiap buku tulis atau harga satu buku tulis ya. Y adalah harga tiap pensil. Sehingga model matematikanya dapat kita buat. Jadi 5 kali harga tiap buku tulis yakni X, 5X ditambah 6 kali harga tiap pensil Y, totalnya adalah 6.500. Kemudian 3 kali harga tiap buku tulis X ditambah 1 pensil kali harga tiap pensil 1 kali Y sama dengan 2.600. Jadi inilah yang disebut dengan model matematika. Jadi jawabannya sampai di sini. Untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Contoh yang kedua, seorang pelamar di sebuah perusahaan dinyatakan diterima bekerja di perusahaan jika memenuhi syarat jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 14 dan nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Buatlah model matematika untuk permasalahan tersebut. Jadi di sini informasi pentingnya yakni syaratnya adalah jumlah hasil tes potensi akademik dan tes psikologi tidak boleh kurang dari 16. Kemudian nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Nah, kita bisa buat pernyataannya jadi lebih sederhana seperti berikut ini. Jadi hasil tes akademik ditambah hasil tes psikologi tidak boleh kurang dari 14. Tidak boleh kurang dari 14 itu maknanya adalah harus lebih besar atau sama dengan 14. Kemudian yang kedua yakni nilai masing-masing hasil tes tersebut tidak boleh kurang dari 6. Berarti hasil tes akademik tidak boleh kurang dari 6. Nah, kita bisa tulis dengan lebih besar atau sama dengan 6. Kemudian hasil tes psikologi juga tidak boleh kurang dari 6. Berarti bisa ditulis lebih besar atau sama dengan 6. Sekarang kita buat pemisalannya. Jadi misalkan X adalah hasil tes akademik. Kemudian Y adalah hasil tes psikologi.
psikologi. Maka kita bisa buat model matematikanya. Model matematikanya bisa kita tulis X ditambah Y. Jadi karena hasil tes akademik adalah X, maka kita bisa tulis X ditambah hasil tes psikologi Y lebih besar atau sama dengan 14. Kemudian hasil tes akademik X lebih besar sama dengan 6 dan Y lebih besar sama dengan 6. Jadi inilah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Jadi ini merupakan model matematika dari suatu sistem pertidaksamaan linier. Atau bisa juga disebut dengan ini yang merupakan fungsi kendala dari suatu program linier. Nah, demikianlah contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga, seorang pengusaha mebel mempunyai modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 80.000 dan 40.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah 17.500 dan 8.000. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika keuntungan bersih yang diharapkan sebesar-besarnya. Nah, kita akan menyelesaikan masalah ini. Jadi, untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan atau membuat modelnya, kalian bisa menyusun informasinya dalam bentuk tabel. Jadi, untuk mempermudah memahami maksud dari masalah ini apa, kita sajikan saja informasinya dalam bentuk tabel. Nah, di sini diberitahukan bahwa seorang pengusaha mebel mempunyai modal 1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Jadi, produk yang ingin dijual jenisnya ada dua, yakni lemari dan meja. Kolom di sebelah kanan ini, yang terakhir ini bisa kita tulis dengan ketersediaan atau modal ya. Nah, kemudian kita mulai informasinya. Yang pertama, bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari, dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Jadi yang pertama objeknya adalah bahan. Untuk lemari, tiap lemari memerlukan 20 lembar papan. Untuk meja memerlukan 8 lembar papan. Ketersediaan yang dimiliki oleh pengusaha tersebut yakni 360 lembar papan. Kemudian yang kedua yakni ongkos. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja adalah 80.000 dan 40.000. Ongkos. Jadi untuk membuat lemari katanya ongkosnya Rp80.000. Untuk membuat meja Rp40.000. Sedangkan modalnya dari pengusaha itu sebesar Rp1.600.000. Yang terakhir, keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual.
Keuntungan bersih untuk lemari sebesar 17.500 dan keuntungan bersih untuk meja sebesar 8.000. Nah, dari sini kita akan buatkan tabelnya. Dua baris informasi ini mengenai batasan-batasan. Ini kan seolah-olah ada batasan. Untuk membuat lemari dan meja seolah-olah di sini ada batasan. Nah, batasan-batasan tersebut dikenal dengan fungsi kendala. Jadi nanti dua baris ini kalau sudah kita buat pemisahannya, dia akan menjadi fungsi kendala. Kemudian baris yang terakhir karena dia keuntungan yang di masalah ini harus dicari sebesar-besarnya, keuntungan bersih yang diharapkan sebesar-besarnya. Jadi karena dia yang diinginkan adalah keuntungan sebesar-besarnya, maka bagian ini kalau sudah kita jadikan model matematika, sudah kita misalkan, ini menjadi fungsi objektif. Jadi biar tahu bedanya, tabel ini mendeskripsikan dua baris pertama itu menjadi fungsi kendala karena berupa batasan-batasan, dan fungsi yang terakhir dan baris yang terakhir ini menjadi fungsi objektif karena ada penekanan sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya ini kan sama saja dengan dimaksimumkan atau dioptimalkan. Nah, baru kita akan membuat pemisalannya. Jadi, misal X-nya nanti akan menyatakan mengenai banyaknya lemari. Kemudian Y akan menyatakan mengenai banyaknya meja. Sehingga model matematikanya bisa kita buat seperti ini. Model matematika. Model matematika dari kasus ini karena di sini permasalahannya hanya disuruh membuat modelnya saja. Ingat, yang kita bahas kali ini hanya menentukan modelnya saja, belum menyelesaikannya. Penyelesaiannya kita akan cari di video selanjutnya. Jadi di sini model matematikanya untuk baris yang pertama, bahan 20 untuk lemari, untuk tiap lemari berarti 20X, 20 untuk tiap lemari dikalikan banyaknya lemari yaitu X, ditambah dengan 8 untuk meja, 8Y. Jadi per mejanya 8, kemudian banyaknya meja ada Y. Sekarang bagaimana hubungannya dengan ketersediaan bahan? Kebutuhan dengan ketersediaan itu hubungannya gimana? Kan harus kurang atau sama. Jadi kebutuhan harus kurang atau sama dengan ketersediaan bahan. Jangan melebihi, kan tidak masuk akal. Makanya pertidaksamaan yang kita gunakan adalah kurang atau sama dengan. Kemudian yang kedua, ongkos 80.000 untuk X ditambah 40.000 untuk Y, kurang atau sama dengan 1.600.000 rupiah. Nah, ini merupakan suatu sistem pertidaksamaan. Jadi sistem pertidaksamaan. Ini yang dikenal dengan fungsi kendala. Karena dia berisi batasan-batasan dari masalah yang bentuknya pertidaksamaan. Kemudian fungsi objektifnya, fungsi objektif. Fungsi objektifnya dibilang adalah, kita dapat tulis simbolnya ya, F, X, Y sama dengan, jadi fungsi objektifnya dibilang keuntungan untuk lemari 17.500. 17.500 X ditambah 8.000 Y. Jadi inilah yang disebut dengan fungsi objektif dari masalah. Jadi tugas kita dalam membuat model itu sederhana. Jadi dari masalah yang sifatnya umum, kalian harus buat bentuk matematikanya seperti berikut ini.
seperti ini. Ada fungsi kendala, ada fungsi objektif. Baru nanti di pertemuan ketiga kita belajar untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Nah, ini juga dapat kita sederhanakan ya. Jadi fungsi kendalanya dapat kita sederhanakan lagi menjadi ini sama-sama kita bagi 4. 20 bagi 4, 5. X ditambah 8 bagi 4, 2Y kurang atau sama dengan 360 bagi 4, 90. Kemudian di bagian bawah bisa kita bagi 40.000. Untuk pertidaksamaan kedua bisa kita bagi 40.000. Sehingga jadinya 80.000 bagi 40.000. 2X ditambah 40.000 dibagi 40.000 Y kurang atau sama dengan 1.600.000 dibagi 40.000. Berarti 40. Nah, sehingga kita peroleh bentuk sederhana seperti berikut ini. Kalau untuk fungsi objektif tidak bisa disederhanakan ya, dibiarkan saja. 17.500 X tambah 80.000 Y ditambah 8.000, sorry. 8.000 Y. Nah, inilah bentuk sederhananya. Jadi, itulah untuk contoh soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang keempat atau contoh soal kita yang terakhir. Seorang pengusaha mempunyai pabrik sepatu di 2 kota yaitu Jakarta dan Semarang. Untuk memenuhi pesanan sebanyak 300 sepatu pria, 180 sepatu wanita, dan 240 sepatu anak-anak. Maka pengusaha tersebut mengoperasikan kedua pabrik tersebut. Pabrik di Jakarta setiap hari menghasilkan sepatu pria dan sepatu wanita dan sepatu anak-anak masing-masing 30, 12, 12 dengan ongkos pekerja 30.000 tiap hari. Pabrik di Semarang setiap hari menghasilkan sepatu pria, sepatu wanita dan sepatu anak-anak 15, 12, 24 dengan ongkos pekerja 25.000 tiap hari. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika diharapkan pengeluaran ongkos seminimal mungkin. Nah, jadi di sini sama seperti tadi atau masalah sebelumnya, kita akan buat tabelnya dulu untuk mempermudah kalian memahami apa yang perlu atau apa yang menjadi poin inti dari permasalahan ini yang kita bisa buat model. Jadi di sini penyelesaiannya kita akan buat tabelnya dulu. Nah, dari sini seorang pengusaha mempunyai pabrik sepatu di 2 kota, Jakarta dan Semarang. Untuk memenuhi pesanan 300 sepatu pria, 180 sepatu wanita, 240 sepatu anak, maka pengusaha tersebut harus mengoperasikan kedua pabrik tersebut. Jadi di sini ada 2 pabrik, yakni Jakarta dan Semarang. Yang ditinjau nantinya adalah tiap hari itu dia apa saja yang dia bisa produksi atau apa saja yang bisa dia berikan. Jadi kesanggupannya tiap hari itu apa saja 2 pabrik ini. Kemudian kolom terakhir bisa kita pakai dengan pesanan. Nah, kita mulai. Yang pertama sepatu pria. Tiap harinya sepatu pria di Jakarta dapat diproduksi sebanyak, jadi ini Jakarta, tiap harinya sepatu pria sebesar 30. Sedangkan di Semarang, tiap harinya sepatu pria adalah 15. Pesanan yang harus dipenuhi sebesar 300 sepatu pria. Kemudian sepatu wanita. Di Jakarta, sepatu wanita yang bisa diproduksi tiap harinya adalah 12. Sedangkan di Semarang juga 12. Pesanan yang harus dipenuhi sebesar 180 sepatu wanita. Kemudian sepatu anak-anak.
Untuk di Jakarta, sepatu anak-anaknya sebesar 12 setiap harinya. Sedangkan di Semarang 24. Pesanan yang harus dipenuhi sebesar 240 sepatu anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah ongkos. Ongkos pekerja. Untuk di Jakarta, ongkos pekerja tiap harinya adalah 30.000. Kemudian di Semarang adalah 25.000 tiap harinya. Nah, dari sini kita dapat identifikasi bahwa dua baris ini, baris 1, 2, dan 3 ini nantinya akan menjadi fungsi kendala. Kenapa? Karena dia berisikan batasan-batasan dari masalah ini. Kemudian yang terakhir ini akan menjadi fungsi objektif. Kenapa tahu dia akan menjadi fungsi objektif? Karena ada kata-kata pengeluaran ongkos seminimal mungkin. Jadi ada kata-kata seminimal mungkin. Dia akan menjadi fungsi objektif. Nah, kita dapat buatkan modelnya dengan cara di awal kita buat pemisalannya dulu. Misal, X adalah jumlah hari yang harus dipenuhi oleh pabrik Jakarta. Jumlah hari dari pabrik Jakarta. Kemudian untuk memproduksi sejumlah pesanan, Y adalah jumlah hari dari pabrik Semarang untuk memenuhi pesanan. Modelnya bisa kita buat sebagai berikut, model matematika. Jadi modelnya, untuk yang pertama, sepatu pria di Jakarta dapat memproduksi tiap hari 30, berarti 30 kali jumlah hari dari pabrik Jakarta untuk memproduksi, kemudian ditambah 15, jadi karena Semarang menghasilkan 15 sepatu pria tiap hari, kali banyaknya hari untuk pabrik yang di Semarang, jumlah hari untuk pabrik yang di Semarang. Sekarang hubungannya dengan pesanan 300 ini, kita pilih pertidaksamaannya. Hasil produksi tiap harinya bagaimana dengan pesanan, hubungan dengan pesanan? Dia harus lebih besar atau sama. Sekali lagi, jumlah produksi tiap hari harus lebih besar atau sama dengan pesanan. Kalau kurang, berarti kan jumlah minimum pesanan tidak terpenuhi, tidak boleh. Jadi pakai pilihan bentuk pertidaksamaannya adalah lebih besar atau sama. Kemudian begitu juga selanjutnya yang kedua, sepatu wanita. Jadi 12X ditambah 12Y lebih besar sama dengan 180. Selanjutnya sepatu anak 12X ditambah 24Y lebih besar atau sama dengan 240. Inilah sistem pertidaksamaan yang merupakan fungsi kendalanya. Kemudian fungsi objektifnya f x, y bisa kita tulis fungsi objektifnya. Di sini yang diminta adalah yang minimal, seminimal mungkin. Dalam bentuk 30.000 X ditambah 25.000 Y. Jadi di sini 30.000 itu kan ongkos pekerja Jakarta, kalikan dengan banyaknya jumlah hari dia bekerja. Kemudian 25.000 ini adalah ongkos pekerja tiap harinya, kalikan dia dengan jumlah hari pekerja tersebut bekerja di pabrik yang di Semarang. Semua itu nanti akan menjadi total ongkos pekerja yang harus diminimalkan. Nah, inilah model matematika yang kita perlukan. Fungsi kendalanya dapat kita sederhanakan juga. Jadi agar bentuknya lebih sederhana ya.
ini misalkan pertidaksamaan yang pertama bisa kita sama-sama bagi 15 di kedua ruas. Jadi jadinya 2x plus y lebih besar atau sama dengan 300 dibagi 15, 20. Kemudian persamaan kedua sama-sama bisa kita bagi 12. X plus y lebih besar sama dengan 180 bagi 12, 15. Kemudian yang terakhir bisa juga kita sama-sama bagi 12. X plus 2y lebih besar sama dengan 20. Sehingga kita peroleh bentuknya yang sederhana. Nah, bisa seperti itu. Kalau fungsi objektif tidak bisa disederhanakan ya, jadi dibiarkan saja. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap dukung video ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe video ini. Silakan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini tetap bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.